Nama lengkap saya Paulus Pandor, biasa dipanggil Paul. Selaku kepala keluarga, saya melaksanakan tugas saya untuk mendampingi dan menafkahi keluarga saya, dan saya menunjukkan bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik yang akan menjadi contoh keluarga-keluarga di sekitar saya. Kemudian untuk organisasi, saat ini saya sebagai koordinator distrik TSDM Keuskupan Kupang. Yang pertama, saya melihat bagaimana kehidupan anggota TSDM sebelum saya menjadi ketua distrik, di mana banyak karakter anggota TSDM yang kadang melenceng dari aturan atau visi misi organisasi TSDM, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Karena itulah saya menerima jabatan ini, di mana fokus saya adalah betul-betul visi misi TSDM itu bisa dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh organisasi, sehingga kehadiran anggota TSDM di mana saja sebagai gambaran kehadiran Yesus sendiri. Yang pertama, sebelum saya menjadi ketua distrik itu, yang pertama, wilayah kekuasaan saya terbatas. Kalau sebagai koordinator ranting hanya berkisar sebagai sekitar wilayah pastor paroki, wilayah paroki itu sendiri. Sementara kalau saya sebagai koordinator distrik itu wilayah Keuskupan Kupang menjadi bagian dari wilayah koordinator distrik. Ya, itu perbedaannya. Kemudian tanggung jawabnya juga pasti lebih besar. Tidak hanya menyangkut anggota TSDM wilayah paroki, tetapi menyangkut TSDM wilayah Keuskupan Kupang, di mana Keuskupan Kupang ini 6 kabupaten 1 kota. Berarti saya harus bertanggung jawab dari 6 kabupaten itu tentang karakter mereka. Hampir semuanya yang saya terima di TSDM itu saya terapkan di dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, menyangkut doa. Menyangkut doa itu menjadi nomor 1 dalam kehidupan rumah tangga saya. Baik saya maupun anak-anak saya dan istri saya dan semua orang yang ada di dalam rumah saya itu, doa itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian di samping itu juga saya menerapkan apa yang saya terima dalam kehidupan nyata, baik di dalam kehidupan berkeluarga maupun di lingkungan saya. Ya, karena kebetulan saya juga sebagai ketua kelompok di dalam di Naibonat, ya, saya juga ketua kelompok, sehingga itu juga saya terapkan dalam kehidupan pengembalaan saya sebagai ketua KOB di dalam kelompok tersebut. Sehingga apa yang saya dapat di TSDM saya juga terapkan, secara khususnya menyangkut pemahaman iman Katolik. Itu juga saya terapkan baik di keluarga saya maupun di dalam kehidupan berkelompok. Yang pasti bahwa sesuai dengan visi misi TSDM itu menjadi garam dan terang dunia, dibarengi juga dengan janji prasetya TSDM. Ada ketaatan, kemudian ada kerendahan hati, kemudian ya tak sampai mati bagi Gereja Katolik Roma. Misalnya menyangkut kerendahan hati, bahwa kehadiran anggota TSDM itu di dalam kehidupan masyarakat itu harus menunjukkan kerendahan hatinya. Ya, kita tahu menempatkan diri sebagai anggota kita berhadapan dengan siapa? Dengan orang tua, yang sekalipun orang tua itu adalah orang tua yang mungkin pendidikannya tidak tinggi, tetapi kita sebagai orang TSDM harus paham, harus memahami bahwa semua manusia itu ciptaan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Maka kehadiran kita harus menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan, sama seperti penghargaan kita kepada orang lain dalam kehidupan kita, sehingga kehadiran kita membuat semua orang menjadi senang. Itu yang diharapkan di dalam anggota TSDM itu, di mana saja ia berada harus menjadi gambaran kehadiran Yesus sendiri.
Sehingga dengan sikap dan tingkah laku itulah membuat banyak orang di luar sana mau bergabung di dalam organisasi kita dengan menunjukkan sikap kita. Mungkin itu yang penting dalam penerapan kehidupan kita. Kemudian kita juga harus menunjukkan bahwa kita beriman. Jangan sampai kita TSTM, kita baca kitab suci tapi tidak pernah pergi gereja, kemudian tingkah laku kita tidak sama. Diharapkan kita tetap beriman, kemudian tingkah laku kita itu harus menjadi gambaran bahwa kita memang orang yang layak. Kesibukan saya sebagai anggota organisasi TSTM, saya juga sebagai seorang guru, di mana tempat kerja saya itu begitu jauh dari Naibonat ke Kota Kupang. Itu jarak perjalanan saya ditempuh dengan 37 km per hari. Itu berarti kalau satu hari saya bolak-balik berarti 70 km satu hari perjalanan saya. Dan itu dilakukan bukan hanya 1-2 hari, sepanjang hidup saya, selagi saya masih kerja di sini pasti perjalanan saya lakukan sejauh itu. Nah, kenapa saya begitu tetap semangat dalam melaksanakan tugas? Karena saya melihat semua pekerjaan itu adalah talenta. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan yang kita terima itu karena Tuhan yang menghendaki atau Tuhan yang memberi pekerjaan itu kepada kita. Maka saya sekalipun jauh, saya harus bertanggung jawab karena itu sebagai amanah. Selagi saya masih hidup di dunia ini, inilah tugas yang diberikan oleh Tuhan sejak saya diciptakan, atau sebagai talenta. Maka talenta itu saya harus kembangkan. Saya kembangkan talenta ini, sehingga saya tidak merasa capek atau yang manapun, karena pekerjaan ini adalah juga talenta menurut saya. Sehingga jauh dan dekat tidak menjadi persoalan dalam kehidupan saya. Tetapi saya tetap melaksanakannya dengan sepenuh hati karena pekerjaan ini adalah anugerah Tuhan. Ada 3 tokoh dalam kehidupan saya menjadi inspirasi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan ini. Yang pertama, saya punya satu pelindung sendiri, yaitu Santo Paulus. Di mana kalau kita kembali melihat kehidupan Rasul Paulus sebelum menjadi Santo Paulus, waktu itu menjadi Saulus, itu banyak orang Kristiani awal yang dibunuh. Pokoknya siapa saja yang mengakui Yesus sebagai Tuhan akan dibunuh. Tetapi setelah ia dipanggil, maka dia menjadi orang yang paling rendah hati dan paling sederhana. Nah, ini yang saya petik dari Santo Paulus. Orang yang rendah hati dan sangat sederhana. Kemudian apapun masalah, tantangannya, dia tetap lewati, sekalipun nyawanya melayang. Tetapi dia tetap berani mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Nah, inilah yang membuat saya dalam kehidupan saya untuk mencontohi kehidupan Santo Paulus, untuk tetap mempertahankan iman Katolik. Jadi sekali Katolik, tetap menjadi Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, Santo Yohanes Paulus kedua. Dia juga salah satu inspirasi saya, di mana imannya begitu teguh, sekalipun sampai dia 3 kali ditembak, tetapi dia tidak mati karena imannya akan Yesus Kristus dan pertolongan Bunda Maria. Nah, mungkin ini juga perlu saya sampaikan bahwa saya pernah bermimpi dengan Santo Yohanes Paulus kedua setelah dia meninggal. Dia pernah memberkati saya. Di dalam mimpi. Dia dalam mimpi dia telah memberkati saya. Mungkin dengan inspirasi ini yang membuat saya sekarang itu tetap getol menyampaikan iman Katolik dalam pelaksanaan tugas saya sebagai ketua distrik. Dan sampai kapanpun saya tetap mewartakan iman Katolik dalam cara TSTM. Sebenarnya ada 2 Yang pertama itu moto hidup saya adalah Dum Spiro Spiro. Selagi aku bernafas atau selagi aku hidup, aku berharap. Karena memang dalam perjalanan kehidupan saya, tanpa campur tangan Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena memang ya, mulai dari SD sampai saya kuliah, saya banyak menghadapi sebuah persoalan secara khusus, kemampuan akademik ya begitu lemah. Tetapi saya tetap yakin kalau Tuhan bisa mengubah Santo Petrus ya menjadi paus, dari dia angkat dari nelayan yang sederhana, karena Yesus mengangkatnya menjadi pimpinan tertinggi Gereja Katolik, maka dia adalah orang yang paling bijak dari para bijak, orang yang paling pintar dari orang pintar di dunia ini. Maka dengan itulah saya percaya, sekalipun saya lemah, kalau Tuhan mengatakan saya bisa, pasti saya bisa. Ya, karena moto itulah membuat saya tetap memiliki semangat dalam kehidupan, tetap berani maju sekalipun ada juga kelemahan dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya bahwa Yesus pasti menolong saya. Anggota TSTM, salah satunya ya yang paling berkesan dalam kehidupan saya adalah ketika saya pulang berlibur, kemudian saya mau pulang kembali ke Kupang, di mana orang tua saya memiliki kekurangan, jadi tidak ada uang ya. Jadi waktu itu saya merasa ketika orang tua saya tidak memberi uang, mungkin ya tidak bisa sampai di Kupang ya. Tetapi saya terus berjalan ya sampai ke Labuan, kemudian saya pikul dengan beras. Dalam proses perjalanan itu banyak rintangan, di mana karena uang tadi tidak ada, karena kalau saya jalan dengan ya seperti biasa, maka uang saya tidak akan sampai Kupang. Di mana dalam proses itu dari Labuan ke Lembor harus makan ya. Sampai di sana saya tidak makan, karena kalau saya makan pasti tidak sampai Kupang. Jadi orang makan, saya tidak makan. Terus perjalanan berjalan ke Ruteng ya. Ke Ruteng, terus sampai di Ruteng juga ada yang singgah ya, yang tadinya tidak makan di Lembor, mereka makan di Ruteng. Saya juga tidak makan ya. Kemudian sudah sore hari ya, kemudian perjalanan terus berlanjut sampai ke Aimere ya, karena kita pakai ferry ya. Sampai di Aimere juga sudah malam ya. Nah pada malam hari itu orang semua cari tempat untuk nginap ya. Saya untuk makan saya tidak bisa, bagaimana saya bisa nginap ya. Akhirnya ya saya duduk di emperan terminal pelabuhan. Nah kebetulan pada saat itu ada orang penjaga ya, penjaga di di dermaga itu, dia juga memiliki persoalan ya, persoalan di dalam kehidupannya, di mana kadang dia ditolak ya, tidak diperhatikan oleh keluarga ya. Kemudian saya memberikan nasihat kepada dia, dan dia juga merasa senang ya. Akhirnya pada saat itu saya menginap di penginapan yang ada di pelabuhan itu ya. Nah kebetulan pada saat itu adalah tanggal 31 Desember ya. Nah esoknya sudah 1 Januari. Nah pada saat itu waktu kita tidur malam, kebetulan sebelum saya masuk di situ ada orang tua dengan anak gadisnya ya. Anak gadisnya di situ. Nah sudah sore, sudah malam hari, tapi anaknya belum muncul, sehingga dia menyampaikan kepada bapak itu, bapak tolong cari anak bapak. Sebelum anak bapak sampai di sini, bapak tidak boleh pulang. Nah dia nasihatnya omong itu di depan kami semua. Ya mungkin dia merasa malu, dia keluar. Nah tidak lama dia keluar, itu dia sakit ya. Sakit itu, sakit perut itu rasanya seperti mau mati. Dia teriak guling-guling ya. Akhirnya saya kelakar dan teman-teman yang ada di situ, kamu buat apa? Kasih dia minum ya. Kamu doa kasih dia minum dan supaya dia bisa sembuh. Jadi mereka merasa ketawa gitu ya, seakan-akan saya main gila ya. Oke, saya mengatakan bahwa kamu ambil air ya. Mereka ambil air, kemudian saya doa air itu, kemudian saya kasih dia minum. Nah setelah minum air yang saya kasih, dia langsung sembuh total ya. Sembuh total. Akhirnya kami bisa bergembira pada malam hari itu dan potong ayam. Jadi saya tidak bayar lagi makan malam ya. Sehingga besoknya saya ke Kupang juga
diantar ya. Saya punya beras diantar pakai gerobaknya tanpa dibayar. Akhirnya sampai saya di Kupang itu masih sisa uang 10.000 ya. Dari sebelumnya saya tidak bisa sampai Kupang kalau saya harus beli makan baik di Lembor maupun di Aimiri. Ya kalau saya beli makan berarti saya tidak akan sampai Kupang. Nah karena mujizat Tuhan tadi itu maka terjadi dari kekurangan malah saya memperoleh kelebihan ya. Nah, intinya bahwa harus tetap yakin bahwa Tuhan pasti datang membantu kita pada saat yang tepat. Saya berpesan, semoga dengan apa yang Anda sudah terima ya di dalam latihan, bimbingan di dalam TSTM, selama Anda bergabung di TSTM ini, jadilah bahwa kehadiran Anda dimanapun sebagai gambaran kehadiran Yesus, di mana kehadiran Yesus semuanya menjadi baik. Kalau boleh TSTM juga seperti itu, dimanapun Anda berada, Anda menjadi panutan. Kehadiran Anda menjadi gambaran kehadiran Yesus. Maka semua orang akan percaya bahwa THS itu baik. Dan karena tingkah laku perbuatan kita itu membuat semua orang senang. Dan mereka akan pasti mendukung selalu TSTM. Dan semoga TSTM selalu jaya ke depannya. Gloria. Ya, kami persembahkan satu lagu dari TSTM Rating Wasapa dan unit Kaniti.